this. I'm a bag of dick. To your lips, I am sick. Music Week Podcast. Yo yo yo, ketemu lagi di Music Week Podcast. Musisi berkreasi tanpa henti, terus berinovasi. Yeay, sore yang apa ya? Kamu bahagia nggak? Ya bahagia. Bahagia ya. Hujan juga. Wih. Ada syahdu-syahdunya gitu. Ya hari ini kita kedatangan, dari kemarin kan bintang tamunya cowok terus nih. Hari ini kita kedatangan seorang ladies. Wow. Jadi dia ini profil singkatnya seorang DJ ya. DJ dan lain-lainnya nanti kita bahas. Kita kedatangan dari Rarau ya. Rarau. Rara aja. Cuma namanya Rarau. Iya. Selamat datang. Nama panggung. Iya. Selamat datang di podcast kita. Iya. Rara. Terima kasih udah meluangkan waktu ya. Tadi kesasar dia. Iya. Muter dulu. Masa dia dari naik Medo Martani. naik Gojek Ya gue cek. ke Mino Martani Mas. Habis dari Martani saya naik Grabcar Karena hujan. karena hujan. Aduh. Ya Rara, kita bahas sedikit tentang profil ini ya, secara musikal lah. Karena secara musikal ini jarang kan profesi sebagai seorang DJ ya. Seorang DJ itu apa sih yang kamu terjebak atau memang kepengen atau memang di setting ya? Awalnya suka musiknya. Mm-mm. Awalnya ya jatuh cinta gitu loh Wih, sama musik. sama musik. Iya, tapi kebetulan yang aku suka nih IDM dulu awal-awalnya, trap. Awal-awal tahun 2016 tuh mulai suka kayak trap-trapan awal-awal. Waktu lagi booming-boomingnya itu ya, trap. Iya, boomingnya trap trap ya. itu, terus sering dengerin, ngulik-ngulik sendiri kan. Terus nonton festival DWP itu, datang ke sana gitu. Dewi Persik gitu Dewi ya. Persik. Ya habis dari situ aku 2 kali datang tahun 2016 sama 17 tuh. Terus habis dari situ tuh anjir kayaknya aku harus jadi DJ nih. Oh gitu ceritanya. Iya, Inspirasi dari situ. Inspirasi ya. dari situ. Sebenarnya aku bukan maksudnya jarang ke klub sebenarnya, bukan Oh, iya, iya. anak disco, Dugem anak gitu ya. bukan, emang Pure suka pure musiknya. suka IDM, suka trap itu awalnya. Oh, jadi karena suka IDM akhirnya dibela-belain datang ke DWP itu ya. Ya pengen tahu suasana atmosfernya tuh Iya, gimana iya. loh kita ketika langsung berhadapan dengan orang-orang yang juga suka dengan musik itu. Itu kan jarang kan di sini, kayak aku pun kalau di sini pun kayak datang cuma mau semuanya mau minum. Nggak benar-benar pengen dengerin gitu Iya. loh. Khas zaman dulu. Iya iya. Dan waktu di DWP itu kan vibe-nya otomatis tahu sendiri kan kayak apa. Kayak Crowdnya Wah. gitu. Nah itu apa yang memantik kamu untuk, maksudnya kayak ngeliat DJ siapa, atau memang karena kamu suka vibe-nya seperti itu kamu bisa menggoyangkan banyak orang? pengen awalnya itu. aku menggoyangkan. Digoyang loh. gara-gara digoyang dulu pertamanya kan, maksudnya awalnya ini disebutin nggak apa-apa gitu, Nggak apa-apa. artisnya gitu. Iyalah nggak apa-apa. Awalnya Yellow Claw itu aku awal-awal itu suka Oh iya. dulu kan pertama masuk trap ke Indonesia kayaknya Yellow Claw dulu Ya, ya, yang kayak Barong Indonesia itu ya. Shotgun terus Ya. terus aku paling suka lagunya yang Kaulo itu, nggak tahu ya. Nggak tahu. Ya, Tapi itu aku ada. pernah nonton Yellow Claw di Pernah Bali nonton. tapi Di Bali Agustus tahun 2015 malah. 2015. 15 Yellow Claw. Itu memang iya sih. Ya, apa ya, sebagai aku yang nggak ngerti banget IDM, nggak begitu paham, tapi ngeliat itu pun kan karena nontonnya nggak sengaja kan, karena wah ada tonton, ini ada Yellow Claw, lihat gitu. Tapi memang oke sih. Itu kamu berarti terpengaruhnya Ya, gara-gara terpengaruh gara-gara pertama Yellow Claw itu ya. emang gara-gara itu, dan mungkin sampai sekarang pun kalau aku dengerin lagunya aku nggak ngikutin dia yang sampai sekarang. Cuma aku beberapa lagu yang aku suka dia yang dulu tahun-tahun itu yang sering aku dengerin yang beberapa lagu yang dulu. Jadi aku nggak bener-bener terus fans yang ngikutin semua Oh ya. semuanya sampai sekarang. Cuma lagu-lagu yang memacu aku waktu zaman itu yang masih aku ini.
Soalnya waktu di Bali itu ada beberapa yang dari luar kota juga memang sengaja datang untuk nonton itu kan. Sampai nyamperin gitu-gitulah. Dari Jakarta gitu. Tapi ini gak sih ada gak sih Baste rasanya ketika kamu nonton perform live gitu, sama kamu main di klub gitu, ada ini gak beda atau lebih Bedanya oh, beda sih. Kalau nonton mereka tuh kayak kita yang di treatment ya sama mereka ya. Kita sebagai penonton tuh kayak disuguhkan dengan mereka, kita tinggal menikmati. Kalau kita yang main kan kita yang meracik sesuatunya buat disuguhkan kan. Jadi kalau kita main ya aku berusaha buat mengasih energi yang ketika aku pas nonton jadi kalau aku terima, aku pengen salurin itu ke teman-teman yang nonton aku gitu loh. Jadi aku pengen membagi apa yang aku rasain ketika aku nonton itu dengan orang-orang yang lagi nonton aku gitu. Kayak aku pengen sharing gitu. Share itu sih. Oh ya benar, sama kayak kita sebagai misalnya sebagai anak band ya. Sebagai musisi dia pengen istilahnya meracik musik. tapi kan soalnya ada musisi yang memang dia nggak peduli itu. Jadi penting aku seneng, aku serap peduli kadang kan gitu. Main-main aja gitu. Iya, main-main aja itu jadi nggak peduli. Nggak gitu. peduli tentang tapi crowd-nya gitu. tentang crowd, tentang terserah orang mau suka atau enggak gitu. Tapi kalau seorang kalau DJ kayaknya kalau di DM memang rulesnya tugasnya memang itu ya. Iya, tugasnya emang Harus membuat suasana yang membuat dan treatment lah. iya mentreatment. Jadi kan banyak yang tergantung acaranya ini. Semuanya aku diundang di acara ulang tahun atau aku diundang di acara klub apa. Jadi kita tahu dulu itu temanya apa gitu loh. Jadi kita udah siap-siap lagu yang kira-kira bakalan dimainin di event kayak gitu tuh cocoknya untuk yang gimana gitu. Tapi kadang juga sisi idealisku tuh kayak Ya. menggebu-gebu ingin mengeluarkan gitu loh. Jadi kadang ya kalau main di klub itu pasti aku idealis gitu. Maksudnya kayak aku pengen aku nih pengen ngasih tahu ini loh. Ini kamu gitu ya. Kayak aku pengen ada orang-orang yang ketika ngelihat aku juga kayak, wih dia sama kayak aku ya kayak gitu. Maksudnya pengen mencari orang-orangku, my people gitu loh. Pengen mencari apa sih ya squad gitu loh. Oh ya. Tapi selama kamu dapat job gitu untuk nge-DJ itu apakah memang karena harus sesuai dengan idealismu atau memang dia memang meminta kamu, kan mesti ada yang memang dari requestnya dia kan. Itu kamu gimana? Apakah kamu terima atau kamu ada negosiasi atau memang kamu nek profesionalitas ya terserah yang undang gitu? Ya aku pertama kalau yang undang aku tanya dulu, ini aku main apa gitu. Acara apa, eventnya Acara apa apa, gitu. ada request. Kayak kemarin aku acara ulang tahun dia pengennya lagu-lagunya ini, jadi dia ngelis lagunya sendiri gitu. Terus aku yang ini gitu. Kalau semua terserah kamu Ra, bebas. Ya udah berarti aku nanti yang ini. Kalau yang ngelis itu juga kamu terima, kamu tetap mainin ya? Tetap main. Ya aku kan dia yang ini, yang undang aku. Oh ya, berarti Sebagai sebagai profesional lah ya tadi. iya. Dan ini enggak misalnya nih kamu main gitu kan dengan requestan semacam itu. Apakah kamu ini tetap ada ini satu musik ciri khas yang kamu sampaikan? Oh ini Rara banget, itu pasti ada. Kamu nge-explore sampai ke sana-sana gitu? Iya. Aku gimana tadi? Misal kamu pas main nih perform live nih. Yang Kamu tetap akan nunjukin nggak, iya, oh, ini tetap ciri khasku gitu. Tetap. Biasanya aku kalau yang aku ini murni aku disuruh main terserah aku itu aku semua. Jadi ciri khas aku semua. Mungkin emang lagu orang lain ya, cuma aku ngerasa itu juga aku gitu loh, ada aku di situ gitu. Ya, playlistmu lah ya. Ya, playlistku gitu kan. Playlist juga apa yang kita rasain kan berarti kan gitu loh, walaupun itu bikinan orang ya. Maksudnya DJ kan tugasnya kan emang disc jockey ya, bukan produser ya. Jadi beda kan. Gitu. Jadi aku ya emang posisinya emang sekarang masih jadi disc jockey. Belum sampai memproduksi ya? Belum, tapi ya pengen pengen lagi belajar. Nah, balik lagi mundur lagi ke awal karir ya dia. Kan jadi dari nonton DWP itu kamu otomatis istilahnya untuk menjadi seorang DJ kamu perlu sekolah ataupun perlu belajar. Nah, itu Pasti.
apa yang kamu lakuin setelah itu? Apakah kamu beli alat atau langsung aku- belajar atau gimana? Les dulu Les dulu. Les. Oh, di mana? di Beat As ada. Di Jogja ya? Iya di Jogja Beat As itu les-lesan tahun 2018 kayaknya. 18-an. Iya. Itu prosesnya berapa lama sih 18 lupa belajar? Kamu dari nol kan? Iya dari nggak Sejak tahu 2016 itu berarti sejak sukanya dari Sukanya dari 2016. situ. Mau baru bisa belajar baru punya duit lah ya. Dari 12. Tapi sebelum Kerja kamu les itu, kamu ngulik-ngulik nggak? Maksudnya kayak main ke rumah teman yang punya alat atau gimana? Belum ya. belum. Jadi cuman Bener-bener pure aku nggak ada yang kenal sama sekali di situ. Aku nggak ada kenal DJ siapa ya aku datang sendiri aku nyari di website Internet. gitu loh. Iya les-lesan tempat les DJ di Jogja gitu. Jadi aku ya cari yang budgetnya sesuai juga kan masih pelajar juga aku masih mahasiswa terus aku harus kerja sambilan juga maksudnya ya nggak gampang lah buat aku mungkin buat orang lain kayak aku pengen jadi DJ gampang lah langsung gini banyak teman banyak ini aku harus kerja dulu harus ini harus ya gitu. berarti memang perjuangan. Iya, ya? perjuangan. Maksudnya dia, untuk ngeles itu dia kerja dulu, duitnya nanti terus buat Iya. les. Itu seberapa lama itu belajar proses belajarnya sampai kamu nol sampai bisa lah Sampai katamu. bisa mungkin perform Berapa ya? sendiri. 3 bulan ya paling. Kalau untuk lesnya di sana kan dikasih waktu 15 kali pertemuan tuh sekali pertemuan 2 jam. Dan aku kan juga kuliah kan, jadi kayak lama gitu loh, lama selesainya. Tapi ya worth it ketika aku terus bisa main manggung kayak di klub gitu kayak anjir gitu. Iya, Akhirnya main juga gitu. Aku sempat kayak aduh mau nangis gitu. Nah itu kan selain di tempat les itu kamu apakah punya alat sendiri untuk Aku, ngembangin iya, atau habis itu beli alat berarti ya? Habis itu tiba-tiba ada kesempatan buat jadi residen di Goodwin, nah kan terus Cigut itu yang di setoran ya? ya di setoran Sultan. dekat Jadi selokan itu. aku tiap seminggu kayak 3 kali lah main gitu kan jadi belajar di situ kan, belajar di situ. Terus lama-lama tuh aku jadi nemuin enaknya aku nge-DJ yang sesuai karakter aku. Kalau di les-lesan kan diajarin basic mixingnya ya kan. Jadi ini lama-lama aku tahu cara aku sendiri gitu loh yang buat mixingnya yang cocok buat aku gitu. Jadi ya lama-lama pede juga gitu. Berarti sering-seringnya di klub ya? Yang paling sering? Iya di klub, di cafe juga pernah, private juga pernah. Kalau lagu itu belum ada lagu yang dirilis sendiri ya, karya untuk punya kan Aku cuma bikin beat dari ini beat biasa, belum sampai label dan lain enggak. Iya enggak, maksudnya ada karya yang kamu buat. Atau pengen atau sudah ada. Sudah ada ya? Satu doang tapi aku belum pede sih. Tapi belum dirilis berarti. Belum, cuma aku upload SoundCloud gitu tapi ya masih 1 menitan gitu. Oh. Berarti memang ya. Maksudnya kalau kayak Yellow Clay itu kan maksudnya memproduksi terus DJ kayak apa itu jenenge? Tiesto gitu-gitu kan dia ngeluarin lagu-lagu kan. Nah, itu kamu ke arah sana atau memang kamu cukup di zona ini? Pengennya ke arah sana. Tapi belum ada langkah untuk belajar memproduksi itu. Belum. Soalnya aku masih banyak tanggungan yang lain juga gitu. Masih banyak pekerjaan yang dilakukan lah ya. Masih banyak pikiran-pikiran yang ini loh yang belum bisa fokus ini loh. Iya. Oke, balik lagi selama perjuangan nih kamu nge-DJ ini, kira-kira pengalaman yang paling susah sama senengnya apa, Mbak? Yang paling wah ini tuh udah hampir mau berhenti atau tapi aku harus tetap lanjut atau gimana? Kalau berhenti enggak sih pandemi ini ya kemarin itu jadi sepi ada enggak bahkan beberapa bulan enggak ada job sama sekali gitu loh. Cuma kalau aku pribadi sih job tuh enggak terlalu ini sih buat jadi bikin aku. pusing gitu ya. Yang penting aku masih bisa dengerin, masih bisa ini. Berarti kamu ada alat di rumah ya? Ada. Maksudnya setiap kamu pengen main juga Iya, main-main main sendiri aja ya.
aku kayak masih memuaskan diriku sendiri gitu. Oh iya iya iya. Masih. Puaskan diri sendiri berarti. Oke. Puasin aku dong. Nih berbicara tadi tentang pengalaman, kan DJ identik dengan dunia malam lah kalau di klub lah. Nah, mungkin kan DJ yang sang di klub. Ada nggak maksudnya kayak godaan ataupun apa ya? Dengar-dengar stigma Ya sebenarnya bahkan nggak yang jelas kamu gitu rasain kan. sampai kan tahu sendiri kalau orang udah mabok kan udah. Kayaknya Kalau aku pernah nggak ngalamin? kalau yang senangnya ya, kalau yang senangnya tuh pas habis main tuh tiba-tiba ada orang yang kayak meluk gitu loh tiba-tiba. Waduh, aku mau main nih. Maksudnya cewek itu Oh, itu cewek juga Oh, kayak iya, iya, cewek iya, cowok iya. kayak Mbak ini loh tadi keren, gini." makasih. Ya, terus Gitu ya. aku kayak merasakan banyak cinta di Oh, situ. iya. Asik. Apresiasi ya. Apresiasi Benar. gitu Wah kayak. gampang kalau apresiasi. Bisa, Cek. Aku apresiasinya berlebih pun aku bisa mampu. ya. Mm-mm. Tapi kalau yang rese-rese gitu Tapi ada yang masuk Pernah nggak? ketika kamu main Pernah sampai, lah, pasti ya, lah. sampai kamu risih gitu. Apaan sih nih orang? oh atau iya gini? request lagu Oh. gitu sampai mabuk kayak Oh. terus aku dikasih minuman terus gitu loh gitu terus kalau yang sampai yang Mbak nanti ini kayak dinawar gitu Ya, Oh, iya, kasih iya, ini iya, itu. iya. Nah, pasti kan ada kan. tapi aku bilang enggak kok Tapi sering nggak kayak gitu? ya beberapa kali Beberapa kali kan? Pasti ada. Itu kondisi di klub Pak, di kan kondisi di klub sih pakai surat gitu. oke Kepake kertas sih loh. Set, ini. Bawahnya Ahok. Jebul aku le nawar. kasih nomor HP ya Iya. Padahal kan cuma ngajak makan angkringan. Masih wajar, Iya, masih wajar, makan, masih ayo, wajar. apa bakmi. Ayo. Di sini kemana? martabak Bakmi yuk. martabak Bangkrut. Aduh, maaf, Bisa dibilangin. Jangan. Tangisan kok. Oh iya. Ya karena maksudnya stigma itu kan masih ada tentunya kan. Iya. Kecuali mungkin karena itu karena kamu sebagai seorang DJ di klub lah. Beda cerita misal kayak si Tiesto ataupun Yellow Claw kan dia ibaratnya kalau di kita undang anak band yaitu anak band terus punya manggung tapi karyanya IDM. Tapi kalau DJ yang misalnya nggak pakai karya sendiri itu kan misalnya dia menghibur orang itu kan dari kita yang penonton tuh sudut pandangnya akan beda juga. Makanya maksudnya iya. gangguan-gangguan itu kan otomatis Ya, apalagi sekarang FDJ kan banyak banget ya. Iya. Sebetulnya FDJ kan female disc jockey kan. DJ Bener aja sih Enggak maksudnya oh iya yang lagi tren FDJ gitu kalau FDJ, aku udah di baliho gitu. Itu kan mungkin sebenarnya DJ tuh lebih ke tes ke musiknya ya tes DJ genre ya. rasanya dia ke musiknya gitu loh jadi kan mungkin nggak setiap orang itu dikasih rasa yang bagus tes yang bagus ke musik kan gitu loh jadi ketika rasa kamu bagus entah mungkin kamu tuh dalam bermixing bagus semua gini tes kamu tuh bagus mixing kamu nggak terlalu bagus nih tapi kamu punya rasa di musik itu loh orang datang ngelihat kamu main enjoy energinya sampai udah seneng gitu loh kayak merasakan kan di sini banyak anak energi nggak kelihatan kan tetap merinding. Nah itu kan maksudnya kalau di klub ketolong ada orang-orang mabok lah gitu kan. Iya. Jadi itu beda nggak sih kamu maksudnya kayak orang mabok kan udah sementing muni ngono. Sama joget muni, joget. tapi kan kalau ini ya kalau band-bandan gitu kan kayak ada tim jurinya itu loh nonton ki wah iki gitarnya fales wah iki nganu wah iki agak sepaneng gitu. Nek DJ kan otomatis itu ngerasain nggak kamu atau iya, memang kalau mungkin sesama DJ ya yang nonton iya jadi iya tahu iya. oh ini ngeprak nih iya Dian nih. Ngeprak tuh apa ngeprak? ngeprak tuh ya nggak seimbang gitu loh nggak harmonis antara lagu satu dengan kedua. lagu kedua itu Oh iya. kayak prek kayak gitu tuh dan nggak seirama gitulah. Tapi kalau sepengalaman sampai saat ini lebih suka main di mana? Private kah atau klub atau diri sendiri tadi dia bilang menghibur diri enggak, berarti sendiri. lebih suka main
Kalau Ya, misal ngejob nih, misal dapet job kayak Aku gitu tuh. senang semua sih. Oh enggak, Aku- jadi bukan Masalahnya tuh masalah duitnya. Bayarannya di klub gede bayarnya Aku kecil. pernah seneng. nggak turun juga pernah itu. Ya itu nggak usah disebutin orangnya lah. Iya, Ya adanya adalah Apa nih? Oh, turun fee-nya. intinya iya kayak Oh, gitu. Jogja. Iya. Wah, ngerti aku gitu. Aku ceritanya mau oke Nggak soalnya. apa-apa, tapi Tahu. ceritanya Kocokku soalnya. Ngerti aku. Tapi itu habit yang jelek loh kayak gitu. iya, Benar, masa benar, aku udah benar. bilang gini, ya nggak apa-apa lah kalau kamu juga lagi butuh gitu loh. Jadi ya profesional. Nanti kalau main undang aku lagi ya lebih profesional lagi lah. Ya. Gitu aja. Aku tahu cerita-cerita Attitude-nya itu aku itu nggak tahu, bagus. tapi attitude-nya enggak bagus. Iya, Tapi jadi menurut- takutnya dia sendiri nanti kan yang ini loh, yang kena kan nanti. ya emang udah kena itu. Cuman ya bebal aja. Aku tuh diceritain banyak teman-teman yang DJ juga. Sabar. Iya, Ini podcastnya Mas Ahong Yang ini emosi. bahasnya ini bukan. Soalnya itu maksudnya habit ketika oke mungkin terlambat atau itu nggak apa-apa ya tapi nantinya cuman maksudnya kesadaran untuk itu dan itu kayaknya nggak ada rasa bersalah gitu dan Nggak itu ada rasa bersalah juga. Nah aku cara pribadi sengit banget kayak gitu soalnya ya maksudnya beberapa temen yang kayak kamu persis itu mungkin orangnya juga sama ya yang nggak turun fee-nya itu nah itu juga sambat ya yang disampaikan kan temennya kayak gitu wah murah gini ya dijaluk ono ya Sampai ke Mas Ahong juga kan. Iya, ya. teman-teman juga gitu loh ya entah dia butuh atau enggak yang penting tanggung jawab lah Iya. tanggung jawab. menurut gitu sih ya maksudnya Iya, bukan masalah nominalnya, sebenarnya masalah profesionalnya dia. Kan namanya dia sendiri kan nanti yang iya ini. udah namanya tuh udah dari Namanya dulu udah. jelek tapi tetap aja dipakai heran juga aku. Nah itu balik lagi ke job tadi job terjauh mana Ra? Paling jauh apa sampai Batam mungkin atau Belum kalau belum ya? luar masih belum di Pulau Jawa ya Solo, Solo ya di klub juga ya Jawa-Jawa Solo aja. ya klub. Kirain- masih di sini-sini aja. Cuma aku di fallback loh sama Yellow Claw. Aduh. Waduh. Itu gimana? Rasanya gimana nih? Rasanya gimana? Merinding. Berapa sih yang nggak semuanya ya tentunya. Iyalah. Itu bisa sampai di fallback itu gimana? Iya. Aku tuh dulu tuh pernah DM gitu, DM panjang gitu loh, makasih, thanks for your music, blablabla gitu. Intinya aku menyampaikan perasaanku gitu loh. Terus mungkin dibaca ya akhir-akhir itu, terus tiba-tiba dia follow terus di like gitu. Ya cuma sebatas itu sih. Cuma itu buat pacuan, ternyata dia mengakui aku. Iya. Oh iya. Asik. Iya benar. Iyalah yang istilahnya dia yang menginspirasi Iya, kan. iya, gitu. Tiba-tiba ada di fallback itu pasti Nanti apa, coba impactnya besar. Kamu pasti. propose ini ya untuk kolaborasi. Kan sekarang bisa juga ada kayak Mergenius sama Iya. itu gitu-gitu. Mungkin kamu juga dengan karena dia punya ini juga signature sendiri ya. Maksudnya secara mungkin si Yaloku ngeliat dari Instagramnya juga punya signature Iya sendiri. pasti. Dari stylemu, caption, terus fashionnya dan segala macam. Bisa. Gitu. Mungkin Keren. oh, apa sih yang kalau Yaloku kan menginspirasimu secara musik ya? Kalau dari selain musik nih, secara maksudnya kayak pola pikirmu. Oh dia iya. Dia juga ya? Iya kayak musiknya dia tuh membentuk attitudeku tuh loh rasanya tuh waktu itu tuh. Jadi aku tuh dulu tuh masih kayak aku sukanya apa ya gitu. Aku tuh kemana ya gitu. Ketika aku dengerin musik, wih anjir ini aku banget. Ini kayak aku jadi dia kayak ngandani itu loh. Iya, Musiknya iya, dia iya, kayak iya. ngandani aku kayak gini loh. Attitude-mu loh gitu kayak di Nah, gituin tuh loh. si Yellow Claw itu kan punya MC ya, yang Oh, yang udah, jadi MC-nya. Itu kan yang udah udah enggak, keluar kan. udah. Nah itu aku sempat nonton live-nya itu, tapi aku kan denger gosipnya ini Yellow Claw MC-nya keren. Tapi pas nonton juga emang keren banget sih. Dan waktu itu mereka nyanyi lagu Indonesia Raya. Pas itu malam kemerdekaan, wah pantesan nih oke sing seneng. Tumben-tumbenan. Dan padahal kamu bukan ini ya, bukan Bukan pengikut IDM bukan. Cuman dengerin musik itu ya kalau lagi di klub atau lagi giting gitu tadi. Kalau di klub gitu kan walaupun gak minum kamu Iya. denger musiknya udah Iya. mabok gitu Waduh, kan. iya. Kalau minum oh enggak.
ini aja. Ada yang Orange lainnya. juice. Orange juice. kirain ada Oke. yang lain. Udah itu sudah mabuk, udah cukup gitu. Nanti kayak temennya dia. Tepar. Tepar. Pinggir jalan. Tidur sampai pagi. Terus sampai pagi pinggir jalan. Deket bak sampah. Waduh. Gitu nah, apa yang pengen kamu goals mula dari dunia DJ ini? Apakah main di mana atau memang Atau itu pengen tadi produce membuat musik, album album gitu-gitu? Siapa gitu, tahu bisa. kan ada yang Kalau goalsnya punya karya sendiri itu goalsnya sih. album ya, kayak lo gitu ya. Ya tapi ya gitulah. Ini kemarin habis tak propose ini, jadi DJ-ku. Tak suruh desain Maija. Karena nambah squad lagi ya. Iya, Jadi, maksudnya bisa. tapi bilang ini musikku kayak gini, kamu nggak coba kita main. Siapa tahu kan maksudnya jadi karya juga nantinya. Maksudnya apa ya, kayak kolaborasinya nantinya bisa. Misalnya ada yang ngeliat Rara nih. Oh iya, ternyata DJ-nya Rara, nanti aku boleh nggak nih misal aku mau produce dia kan. Nanti aku sebatas itu sih. Gak apa-apa ya. Nggak apa gas. kan? Bisa. Kan buat experience Iya, juga. benar. Buat pengalaman kan. Karena memang kalau di hip hop sendiri masih jarang DJ gitu. Nih. Selain nih lo, kalau ada nggak maksudnya kamu explore musik Indonesia nggak maksudnya? Oh yang Indonesia ya? Oh, Indonesia? Nggak ada ya. Nggak. Atau DJ dari Indonesia yang Aku keren selain nih. DJ juga, selain musik IDM juga suka musik yang lain juga suka. Apa? Kayak aku lebih ke, kalau dulu sebelum ke IDM kayak Avril gitu, emo gitu, Avril Lavigne. popang, terus akhir-akhir ini juga suka shoegaze, suka Waduh nggak ngerti aku. Ngerti sih? kayak Iya, cigarette rata-rata after ngerti. sex, Apa itu? cigarette Oh, after cigarette sex. after sex. Kamu Iya, ngerti ya? Gitu. Iya, Nah, tahu. aku baru dengar sih. Yang Itu apa sih? Maksudnya kayak model Apa ya? New wave, soft new wave rock gitu ya? gitu, Oh, new wave. new New wave. wave Iya. gitu. Oh bukan yang psychedelic gitu ya? Saya juga Bisa, suka sih, bisa. bisa. Enggak, tapi itu kesana. bukan termasuk ya? Agak mirip ya, tapi itu kayak lebih kalau aku sih kalau untuk cigarette after sex-nya aku kan cuma dengerin itu, nggak semua terus aku sugis aku dengerin semua, atau sebenarnya dia nggak sugis juga sih, apa ya, soft rock apa ya. Oh, psychedelic. Karena aku sebenarnya sukanya psychedelic. Psychedelic aku juga suka, aku Dari dulu ya, aku dari SMP. Dari aku pertama kali dengerin Radiohead itu. Radiohead, Dan segala macam Radiohead. psychedelic. ya yang gitu-gitu karakternya yang Incubus. melankoli set, tapi yang kayak gitu aku banget sampai aku trademarknya aku kan sad girl kayak broken heart gitu kan. Iya. Sosa. Tapi itu nggak Sobat bukan ambiar ya. Iya. Tapi itu bukan branding loh, emang Ya. maksudnya emang cara aku menyikapi sesuatu, cara aku Ya. merasakan, cara aku berpikir itu emang Seperti itu. seperti itu gitu. Jadi ketika aku berbicara tentang hal-hal yang dalam yang sedih gitu ya, bukan berarti aku tuh lagi sedih ya, emang Iya. aku cara ngomongnya kayak gitu. Nah, itu kan artinya berlawanan dengan musikmu yang DJ itu kan. Iya sih. Iya. DJ yang gegap gempita. Tapi mungkin buatmu ada nggak sih yang maksudnya kamu mempelai yang DJ kamu terus kayak psychedelic gitu, misalnya kayak kita dengerin The Doors lah. The Doors itu kan psychedelic juga kan, maksudnya musik-musik dia apa namanya, dari liriknya, dari musiknya, begitu denger dia, wah ini buat ini enak nih, buat sakit lah, musik sakit. Kalau ketika aku main, entah itu ada yang sadar apa enggak, sebenarnya aku bikin cerita di situ di playlistnya itu. Kayak pertama tuh aku masuk tuh kayak aku kasih dulu lagu-lagu yang kayak menghentak tek biar orang kayak ngelihat dulu. Aku pengen kayak pay attention please, gitu. Secara nggak langsung mungkin ada 1-2 orang yang bisa Ngeh ngerasain, gitu ya. tapi nggak semuanya sih. Kayak gitu. Terus nanti kayak aku bawa mereka ke mana, kayak musik-musik alien yang ada vibe-nya kayak gitu. Space, Jadi Space suka gitu. alien loh, Outer space nih, gini. Ini Oke. yang gitu. Terus nanti kayak aku kasih yang melodik banget gitu loh, yang cantik kayak gitu. Nanti aku kasih yang kayak bung 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 kayak robot-robot. Terus aku nanti kasih yang ya intinya
ada ceritanya gitu. Pas terakhirnya nanti aku kasih banget yang aku banget gitu loh, kayak pas terakhir menit-menit terakhir tuh aku suka banget ngasih Alone gitu, Marshmello walaupun mainstream ya, tapi itu kayak aku banget gitu loh, kayak aku tuh sendirian gitu iya, loh sama. di sini gitu. Lonely people. Kayak Tempat gitu. tampil kabeh Jadi aku nangis sendiri gitu loh pas aku main itu, maksudnya Emosional banget ya? emosional Iya. karena maksudnya itu 1 jam tapi segala emosi yang aku rasain aku tumpahin, kayak marah kah, terus yang seneng, yang aku ngerasa seksi mungkin ada sekali dua, terus ada yang ngerasa berbinar-binar festival. Kalau intinya iya, tuh iya. aku nggak cuma satu perasa doang gitu, kayak bercampur-campur rasa di situ, dan terakhirnya aku kasih yang itu Kak. Dengan segala apa yang aku rasain, aku tuh sendirian gitu loh. Cerita, dia menyuguhkan sebuah cerita sebenarnya. Jadi kayak kehidupan ya. Iya, tentang kehidupan, iya. Gembira, Gitu-gitu, tapi ujungnya ya kok dewi kan, gitu. sepi gitu. Terus nanti pas terakhir aku kasih yang akustikan, biasanya lagu-lagu yang kayak Inilah Cooling Down ya. ya Cooling Down yang nyanyi-nyanyi yang Apa biasanya kalau sing playlistmu along itu? gitu. Singelong. Aku biasanya kasih lagu Jepang sih, anime gitu, lagu ya? soundtrack anime wibu gitu. Oh, wah radong. Tapi walaupun sebenarnya gini ya, walaupun kita tuh nggak ngerti bahasanya, Iya. cuma kan kita merasakan atmosfer Oh, iya, kayak iya. vibe-nya, Iya, walaupun kita benar, nggak benar. kan Oh, iya. Dan musiknya kita itu kan ikut membawa ini ya, pesan gitu loh. Tahunya Doraemon ya. Angel. Kalau enggak ya, Musiknya seluruh itu Shinchan ya. Itu sih Shinchan ya. kalau enggak ya paling ya kayak The Rain gitulah yang terlatih-latih ya Nah, kayak itu gitu. aku klipnya. Itu ada kamu ya Mas? pasti. Ada. Pasti ada. Pasti ada. Kayak gitulah. Oh ya. Jadi memang ini Atau Fix You, Coldplay ya, intinya yang bisa sing along di terakhir kali. iya kalau di jam biasanya itu ada eranya kalau aku ngerasain ya. Wah, dulu waktu aku masih SMP terus aku main ke The Club itu tahun 2003 itu setiap akhirnya itu yang di style itu adalah lagunya Muse. Pasti itu. Yang deng. Iya, Gitu. Starlight ya. Itu 2003 2004. Nanti beralih pas di zaman waktu ada T-Jazz tuh. Jazz itu 2005 2006-an gitu. Aku SMA tuh. Main lagi ke itu. Beda lagi lagunya. Endingnya ya. Aku yang aku hafalin tuh lagu kok iso ya lagu endingnya. Masa ini mesti ini. Itu memang karena memang Mungkin karena lagi ini, Tren. lagi hype aja Lagi gitu. hype-nya. Ya, pada masa itu. Jadi semua pakai itu gitu, biar crowd-nya juga. ya kan tapi bener kan. Tapi kamu juga punya lagu Pamungkas untuk menutup itu ya pasti Iya, andalan aku gitu punya ya. sendiri sih. Aku nggak mau sih yang aku nggak mau kayak yang orang udah pakai, aku nggak mau gitu loh. Apa biasanya lagumu? Banyak, paling aku Queen yang We Are the Champion, my friend, kayak aku ngerangkul nih. Iya. Gitu. Padahal udah mabok semua itu. Waduh, Padang kan wis rampung. Ya. Jadi ini sang penghibur yang butuh dihibur. Iya. Tapi kamu sebagai seorang yang merasa bukan kesepian ya, maksudnya lonely ya, lonely people itu pengen dihibur nggak sih sebenarnya? Kan ada orang nek. Kalau aku seneng apa? kalau dihibur sama orang lain enggak sih. Enggak ya. Aku tuh juga seneng, emang aku seneng sendiri gitu loh. Menikmati. Aku menikmati. Tapi ketika menikmati kamu itu. punya masalah, ketika kan otomatis apakah kamu cuman ya memendam atau Tergantung masalahnya apa Mas. Kalau gitu. masalah perasaan itu aku pendem? kayak ngobrol sama diri aku sendiri kayak, Rah, kok iki iso loh gitu kayak. Maksudnya aku ngerangkul diri aku sendiri. Tapi kalau mungkin masalah yang yang harus membutuhkan orang lain kayak misalnya skripsi atau minta bantuan ya aku pasti minta bantuan. Tapi kalau yang masalah yang kayak Hebat ya. pribadi yang di dalam diri atau tentang pikiran, tentang perasaan, ya aku pasti sebisa mungkin sendiri. Tapi ya aku Dan kayak nemu solusi? Enggak juga kan? tapi aku kayak berani aja gitu Oh, iya. buat tetap berjalan gitu loh. Atau Kan itu malah sebenarnya kan ditumpahkan lewat
lewat Iya. musikmu itu? Aku lewat nulis sebenarnya, cuma kayak Nulis. sebenarnya nulisnya kayak ya cuma di Instagram doang kayak caption atau enggak di buku-bukuku, tapi nulis sendiri buat aku iya. sendiri gitu. Tujuannya memotivasi diri sendiri. Buat ngeluarin gitu. ngeluarin. Oh, iya. Kadang tapi kayak di sini tuh gitu. Nah itu Kata-katanya tuh Iya. aku kadang ada nggak sih perasaan yang nggak bisa diungkapkan, Ada, kayak kita nggak nemu kata yang tepat gitu loh. Nah, itu buat- makanya kalau nulis kan menggambarkannya. butuh kayak editor dan segala macam. Gunanya kan kayak gitu. Tapi udah ada yang ditulis di buku itu kamu udah ada banyak nggak? buku pribadi aku Udah jadi itu misal nulis sendiri buku dikeluarin. diri aku. Wah, itu bisa jadi harta karun itu. Iya. Iya, Kasih Rara ketika orang berkarya. yang mungkin itu di buat aku sendiri. Gak tahu kalau nanti tiba-tiba jatuh ketemu orang. Berarti yang menemukan catatanku itulah jodohku. Iya, bisa ya. Tapi loh maksudnya dia menghibur orang tapi dia ternyata nggak butuh dihibur memang. Jadi memang dia pengen menikmati menikmati apa jeneng ya? Menikmati Apa ya? Itu jadi kadang aku nggak mau ngehilangin rasa-rasa perasaan-perasaan itu karena itu motivasi buat aku buat tetap gitu. Ketika aku normal nih, aku biasa aja orangnya kayak seneng-seneng kayak aku terus hati aku nggak peka itu loh rasanya tuh. Aku rasanya tuh itu kalau mungkin apa kayak simbol yang itu Pak Emily ya? Emily oh yang yang ada cewek itu kucing. loh. Itu juga simbol dari cewek yang Iya. itu ya. Kayak Iya kan gitu. story-nya gitu kan. Iya. Terus apa sih apa nek film itu yang pakai ini apa jenenge ya? Star Wars. Sailor Moon. Sailor Moon X ada. Habis Tarzan itu ada Sailor Moon X. Dia. Ya apa? Itu loh sih apa sama lali filmnya dia yang pacarnya Joker tuh loh. Oh Harley Quinn. Harley Quinn itu juga kan dia orangnya kayak gitu kan. Ya, tapi Suicide Squad apa ya? Iya kan? tapi dia lebih yang anger sih. Anger ya? Aku lebih yang sad Yang sih. setnya. Emily itu tadi ya. Kalau Harley Quinn kayak crazy gitu loh. Iya, Kayak apa? Eksplosif ya, Ya. istilahnya ya. Kayak Tapi dia bucin loh. bucin. Ya, aslinya Nah, kamu bucin gitu banget nggak? sama si Joker. Aku Bucin dong pasti. Basic itu nggak mungkin. Rahwana aja bucin. Iyalah. Apalagi Rahwana itu dewanya Buto loh. Itu bucin loh. iya bucin. Tapi kan bucin kan? Tapi aku ini lagi nggak pengen pacaran. Iya. Oh. Karena aku bucin. Jadi aku nggak mau pacaran. Kenapa ada hal yang difokusin apa? Udah males Aku nih tuh. ngerasa semakin lama itu kan maksudnya aku udah ngelewatin pacaran beberapa kali ya Mas, kayak aduh ini yang bener-bener apa yang buat Oh, iya, aku iya. tuh siapa tuh kok dari kemarin kayak Ya. nggak worth Siapa ya? jadi kayak aku daripada aku pacaran cuma aku suka-suka doang tapi aku pengen menunggu aja gitu loh, menunggu orang yang maksudnya yang emang kayak ibaratnya twin flame soulmate gitu loh, karena aku percaya hal-hal kayak gitu kan. Jadi ketika aku ini memperbaiki diri aku sendiri, terus aku kerja untuk diri aku naik level, terus ketika aku mencapai higher self aku nih, aku bakalan ketemu nih sama orang yang emang sama soulmate aku, twin flame atau apa bahasanya gitu. Tapi kalau aku nggak memperbaiki diri, aku malah jadi ibaratnya bucin sama orang yang nggak seharusnya gitu, aku nggak bakal ketemu sama orang ini. Jadi aku selalu kangen gitu sama orang ini, tapi aku nggak tahu ini siapa gitu loh. Tapi mungkin ada clue-nya nggak kalau hal kayak gitu kan? Biasanya kamu nangkap clue, oh wah ini nih Pertanda-pertanda. atau pertanda tiba-tiba Kalau aku mungkin gini ya, ada kupu. mungkin ketika aku ketemu sama orang itu kayak Keren gitu. Atau gimana sih? kayak apa ya, maksudnya Ngefeel aja ya. ngefeel ada gitu loh, kayak oh. kayak ada mungkin ada kayak Wah, klik nih atau gimana? iya. Nah kalau orang itu pakai susu kamu ngefeel nanti. Tapi kalau menurut aku Gua mungkin tertarik. gini sih Mas, ketika kamu ketemu sama jodoh kamu atau orang yang emang buat kamu itu tuh, kamu sama dia tuh
nggak tentang cinta doang gitu loh. Iya, Kalian benar, pasti kalian bakalan bikin sesuatu berdua. Kalian bakalan bekerja sama gitu loh. Jadi bakalan ada rezeki-rezeki gitu loh yang bakalan dan kayak gitu. Jadi aku percaya gitu karena kamu sama dia udah ngelewatin masa-masa yang Ya. ini loh. Jadi kamu udah membahagiakan diri kamu sendiri, dia membahagiakan dirinya sendiri. Jadi pas ketemu udah kita bikin sesuatu berdua pasti kayak gitu. Kalau bener-bener itu ini loh, bukan terus kayak terjebak lagi dengan toxic relationship toxic. terus gitu. Lagi Kalau zaman, Pak. jadi mending daripada harus terjebak dengan orang yang salah dan mentang-mentang aku kesepian terus, ya udahlah aku pacaran sama ini aja lah, yang bisa nganterin lah, bisa nemenin kalau lagi mending Bukan gitu ya. iya mending sendiri tapi jalan kita Iya. jalan terus nanti Memantaskan diri. memantaskan diri gitu. Jadi aku menunggumu di sana. Oh iya. Buat siapapun itu jodoh aku ya. Pasang susuk maksudnya. Jangan menggetarkan. Ini apa namanya? Ada segmen tambahan ini. Ada segmen tambahan ya sebelum kita lanjut lagi kayak model jawab cepat. Nah, dari jawaban ini agak sedikit menggambarkan pola pikir lah. Tapi sebenarnya pertanyaan sepele-sepele juga. Iya. Tapi kok iki tak gawe wah salah iki. Yo, apa? Bisa. Ini ada aku 5 pertanyaan, kamu 5 pertanyaan ya. Oke. Ini ada 10 nih. Ada 10 yang pertama. Mayor label atau indie label? Indie. Indie. Karena menurutmu? Mungkin kalau mayor aku dituntut untuk ini bikin sesuatu yang pasaran berdasarkan pasar, Pasar, gitu ya. loh. Kalau label apa mayor ini ya? Mungkin ya nggak sih? Ya. Bisa. Kalau indie mungkin aku bisa tetap jadi diri aku. Idealis ya. Idealisnya gitu. terjaga. Jadi pasar nggak ngaruh lah yang penting. Yang penting idealis aku dulu. bisa bikin tentang aku dan orang-orang yang tahu yang suka tentang aku aja gitu loh. Oke. Ini Ariel Noah atau Vino G. Bastian? Vino lah. Radi dan Jani. Yo. Oh iya. Vino. Lajang keren atau sugar daddy? Lajang apa? Lajang Lajang keren atau keren. sugar daddy? Lajang keren. Oh gitu ya. Nggak butuh duit dia. nih. Bukan pelakor, Pak. Ketuaan. Iya. Dan kalau sugar daddy itu ada yang muda juga. Oh, ada yang muda juga. Cuman masalah status doang kan. Oh, bisa enggak sih, sih. bisa. Aku nggak mau nanti hubunganku kalau punya istri juga kayak gitu. Jadi Iya. Ya, benar. Oke. Next. Putus cinta atau pertahanin karir? pertahanin karir Oh berarti nggak apa-apa putus ya? nggak apa-apa. Kan nanti bakal ketemu sama orang yang sama juga pas. Berarti kalau putus kan dia bukan buat aku gitu loh. Oh, iya. Bener. Ya. Mabuk cinta atau mabuk minuman? Dua-duanya. Ya. Mabuk cinta tuh enak loh. Masa sih? Aku nggak pernah pacaran soalnya. Enggak, kalau menurut aku tuh lebih ke aku berimajinasi tentang cinta itu sendiri gitu loh. Oh, mabuk. Daripada aku jadi aku tuh tipenya yang suka membayangkan Oh gitu. daripada langsung gitu. Jadi aku lebih suka aku nanti kalau ketemu sama dia gini daripada aku terlibat langsung gitu loh. Oke. Ketika aku mungkin suka sama kamu nih Mas, jadi aku lebih senang membayangin Oh iya. kemungkinan yang akan kita lakukan. Iya, jadi daripada Walaupun itu nggak terjadi gitu walaupun ya. itu nggak terjadi gitu loh. Mana aku iso wae. Sekarang aku bayangin Luna Maya. Ini. Besok bayangin Wulan Guritno. Iya, nggak apa-apa toh. Ya, benar. Lanjut Jack. Oke, next. Pantai atau gunung? Pantai. 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 Apa? Pantai itu menerima segala keluh kesah gitu. Air. Kalau gunung? Gunung? Gunung iya bisa sih. Cuma aku capek naiknya. Masalahnya di naiknya toh. Masalahnya Kalau misal iya. kamu naik helikopter tiba di gunung, kamu milih mana? Bisa sih.
Maksudnya kalau nggak masalah naik ataupun nggak ada track. Aku suka air sih, suka pantai gitu. nggak plikat Bau. Nek di pantai kan plikat. Kalau lu seneng di Jack, aku lu seneng gunung ya. Walaupun aku nggak pernah naik gunung ya. Aku Dataran tinggi pantai tuh. sih. Lu pantai ya. Pantai. Aku gunung dataran tinggi. Aku pantai nggak suka plikat soalnya. Ya pantainya apa Males dulu ya. pantainya? Aku suka yang duduk-duduk di pantai, entah Ya, sunrise, santai sunset. nge-view, Iya, terus iya. mungkin kalau ada akustikan gitu, kayak ngebayangin gitu loh. Oh, iya. Lautnya nggak suka. Lautnya suka, Suka ya? kayak suara anginnya, suara ombaknya tuh kayak musik juga gitu nggak sih? Ya, 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 oke. Oke, next. 9 atau 13? 69 deh jangan. Nomor rumahku maksudnya 69. Bisa. 9 itu apa? Kalau 13 Enggak, kamu kayak jawab, Friday. jawab aja. Iya, enggak, jawab aja. Jawab dulu. aja. Nanti kita jelasin. Oh ya, 9 aja deh. Oh iya. Oke. 9 itu kan identik dengan hoki. 13 itu identik dengan apes ya. Banyak lah hal-hal Banyak yang- dari peristiwa karena itu angka itu di beberapa peristiwa di tanggal-tanggal kayak misal Friday 13 itu kan di tanggal 13, terus ada peristiwa lagi pembantaian kamu di tanggal 13 juga gitu. Tapi kamu milih 9 berarti ya net milih 13 ya. Walaupun tidak 13 tidak identik dengan itu ya. Ngeri Tapi juga banyak ini kan ada beberapa kamar-kamar atau gedung-gedung Yang yang ditutup lantainya kadang 13-nya dihilangkan. Hilang, Itu juga banyak. Ya, lanjut Jack. Gitaris atau vokalis? Rapper dong. Rapper cowok dong. Waduh berat ini seperti Apa ya? Vino tuh drummer loh, Vino pasti ya. Mungkin gitaris ya. Gitaris. Ya. Gitaris tuh walaupun nggak kelihatan tapi sebenarnya dia tuh berperan kayak Ah. Punya yang ini ritmenya bukan ritmenya drummer. Jadi kayak ngasih lead vokal ya. Ngasih kayak inilah, ya melodi, feel-nya, melodi, yang feel, ngasih feel. Oke. Pria atletis atau pria romantis? romantis. Oh. Wah, dia juga dia kan dia selalu ada yang berlawanan. Iya, gitu. pasti selalu ada yang berlawan. Kenapa pria romantis? Apa kamu suka diromantisin? Kalau pria romantis tuh pasti dia lebih ini ya, kayak gimana ya? Lebih ngerti lah. Iya, lebih kalau pria romantis tuh feminim gak sih? Ya. Kebanyakan. Yang enggak juga. Enggak juga ya? sih, enggak juga. Oh, enggak juga ya. Iya sih. Tapi aku romantis sih. Aku suka hal-hal yang romantis tapi enggak romantisnya kayak Enggak yang norak lah ya. hal-hal sederhana aja gitu loh, kayak tiba-tiba Tiba-tiba dikirimin nasi padang gitu-gitu ya. Gampang banget. Karena orang seling salah kaprah, iya, alay sama romantis kan. Betul. kalau romantis aku paling kita kayak share lagu headsetan berdua gitu dong. Terus Oke. lihat Oh. malam lihat bulan duduk. Oh itu, tak kirain ini maksudnya kayak Bisa diajak kayak gitu. makein helmnya gitu. Oh itu juga Iya romantis kan? suka. Karena ada beberapa temanku yang dia rocker dia gitu, itu romantis banget. Romantisnya itu bukan yang lihat bulan gitu enggak, tapi tiba-tiba ini makin helmnya, kaget aku. Padahal Tatonya rocker keba, oh. Tapi itu ini. juga hal-hal sederhana. Kayak gitu ya? Kayak tiba-tiba dia ngucir rambut aku, dikucirin. Waduh, mau dong dikucirin. Disisirin. Oke, Lagi next. terakhir. Yin atau yang? Yin yang. Gak bisa, harus salah satu. Satu dong. Salah satu. Yin yang lah, gak bisa. Aku karena aku Libra jadi balance. Oh, oke, alasannya oke, masuk. bisa masuk. Ini Masuk ya banget sih. pengecualian karena di Libra kan nih balance dua-duanya. Oke, Jack kayaknya ini udah di segmen terakhir ya. Oke. Kira-kira kamu ada ini nggak yang pengen disampaikan? Mungkin salam-salam buat keluarga di rumah, buat tetangga-tetangga, Bisa. request lagu atau Atau pesan-pesan apa untuk sesama DJ atau yang enggak DJ pun atau ya bebas. Enggak deh, nggak ada ya? Enggak ada. follow aku aja. Oh, iya. iya. Enggak sih, enggak bercanda. Iya nggak apa-apa, follow aku. Enggak
bisa kalau ada yang merasakan hal yang sama seperti aku gitu loh. Kemarin tuh aku sampai Kita bisa temenan nanti. jam berapa kemarin kita? Jam 5 ya? Iya, sampai Jam- pagi Oh, pagi loh. ya, Padahal jam baru pertama kali kita ketemu. Ketemu lagi ya. Langsung ngobrol sampai pagi. Tapi itu karena Dalam. ya ada ya. Maksudnya dia suka alien, suka Oh. kayak gitu-gitu ternyata ya nggak nyambung. Ya, ada yang nyambung gitu dari Ini obrolan. juga Jack sama Imani juga Oh, nyambung juga nih. juga Sampai- makhluk ekstraterestrial juga. Iya. Sampai sana nanti. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Bisa. Di luar ini ya. Gitu ya. Iya. Terima kasih Rara. Terima kasih. Sukses di karirnya dan Amin. enjoy dengan kesendiriannya. Selalu bisa menyalurkan energi-energinya tentunya. Betul. Dan kita undur diri ya Jack. Ketemu di podcast berikutnya. Ini hari ini aku ditemanin sama Jackie. Jackie ini juga seorang vokalis. Ya. Nanti kita podcast dia. Terus aku Daniel Mananta undur diri. Ya. Kita ketemu di Musik Week Podcast berikutnya. Musisi berkreasi tanpa henti. Terus berinovasi. Yeay.